Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yaitu tentang Pythagoras. Kita lihat dari segi biografi Pythagoras ini, ia lahir pada tahun 580 Masehi di kota Samos. Beliau merupakan anak dari Nicerchus dan Pythais, yang mana ayah Pythagoras ini merupakan pedagang kaya raya yang dermawan yang berasal dari wilayah Tirus yang masuk ke wilayah Libanon. Pythagoras ini juga merupakan murid dari Thales dan Anaximandros. Dari Thales ia mendapatkan ilmu pengetahuan tentang astronomi, sedangkan dari Anaximandros ia mendapatkan pengetahuan tentang kosmologi dan geometris. Dari Anaximandros ini pula lah ia dapat ilmu pengetahuan tentang perhitungan geometris, sebab Anaximandros ini merupakan filosof alam yang pertama menggambarkan peta dunia. Jadi Pythagoras ini merupakan orang yang sering berkelana untuk mencari ilmu. Pada tahun 520 Masehi, ketika dirinya telah berkelana dari kota Miletus ke Mesir, hingga dirinya pernah terbuang ke wilayah Babilonia, sampai akhir dari perjalanannya itu di tanah Hindusta, sehingga Pythagoras memutuskan untuk pulang ke tanah kelahirannya yaitu Samos. Namun selang beberapa lama lagi Pythagoras ini kembali melanjutkan perjalanannya sampai ia ke tanah Kraton yang masuk ke wilayah Italia Selatan pada tahun 530 Masehi. Di sana dia mendirikan sebuah sekolah dan mendapatkan beberapa pengikut, sehingga para pengikut Pythagoras itu diberi nama dengan kaum Pythagorean. Selanjutnya kita akan membahas ajaran yang dibawa Pythagoras. Pythagoras ini juga memiliki ajaran seperti filosof Prasokrates, yang mana salah satu ajaran yang dibawa Pythagoras adalah ajaran tentang jiwa. Pernah orang yang hidup sezaman dengan Pythagoras yaitu mempertanyakan tentang jiwa, namun Pythagoras mengkaitkan lagi jiwa itu dengan makhluk lain. Menurut Pythagoras, jiwa itu tidak akan mati, namun apabila manusia mati, jiwa itu akan pindah ke dalam tubuh binatang. Begitupun binatang itu mati, dia akan tumbuh lagi ke binatang lain. Begitupun seterusnya. Pythagoras juga menyatakan Pythagoras juga memberikan contoh perpindahan jiwa manusia ke binatang. Pythagoras menyuruh sahabatnya untuk memukul anjing, sehingga sahabat berhenti memukul anjing ketika anjing itu mendeking. Pythagoras mengatakan ia dapat mendengar suara sahabatnya yang sudah meninggal dari dengkingan anjing tadi. Pythagoras juga menyatakan dua hal tentang jiwa. Pertama, jiwa dipandang sebagai sesuatu yang selamanya ada. Jiwa tempat tinggalnya di badan. Yang kedua, Pythagoras menyebutkan jiwa sebagai harmoni dari badan. Ia mengibaratkan harmoni dari gitar yang tak akan lepas dari dawai-dawainya. Begitupun pula dengan jiwa yang tidak akan lepas dari badan manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang angka, di mana Pythagoras dan kaumnya juga meyakini bahwa segala sesuatu itu terdiri dari angka. Angka 1 monad melambangkan asal mula segala hal. Angka 2 Dailing, yaitu mewakili materi. Angka 3 itu angka yang ideal karena angka 3 ini memiliki awal, tengah, dan akhir. Angka 3 ini juga angka yang kecil.
Jika angka 3 ini dijadikan titik, dia dapat membentuk sebuah segitiga, yang mana segitiga ini sangat dihormati oleh kaum Pitagoras karena melambangkan dewa Apollo, yang angka 4 itu dianggap sebagai lambang dari 4 musim dan 4 unsur. Angka 7 dianggap angka yang suci karena angka 7 ini melambangkan 7 planet, 7 jumlah dawai dari musik lira, dan angka 7 ini juga melambangkan kelahiran dewa Apollo yang mana dirayakan setiap hari ke-7 dalam setiap bulannya. Mereka juga meyakini bahwa angka ganjil itu merupakan angka yang maskulin, sedangkan angka genap itu angka yang feminim. Angka 5 mereka meyakini adalah lambang dari pernikahan, yaitu hasil dari perjumlahan 2 dan 3. Angka 10 menurut mereka adalah angka yang sempurna. Mereka tidak akan berkumpul dari jumlah melebihi 10 orang. Selanjutnya itu kita akan membahas teorema Pitagoras. Salah satu peninggalan Pitagoras yang terkenal adalah teorema Pitagoras, yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi-sisinya. Yaitu rumus yang ditinggal Pitagoras adalah C sama dengan B kuadrat ditambah C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, yang mana C ini adalah panjang hipotenusa, sedangkan A dan B adalah panjang sisi-sisinya dari segitiga siku-siku. Baiklah, itulah yang dapat saya presentasikan pada kali ini. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.